Di suatu padang rumput yang hijau di Finland, hiduplah berbagai jenis hewan yang saling akur dan tentram. Seluruh hewan mendapatkan panggilan untuk berkumpul di sebuah tempat oleh Rafiki, sang penasehat kerajaan. Di sana, mereka diperkenalkan pada seorang putra dari Raja Mufasa dan Ratu Sarabi yang bernama Simba. Namun, Scar yang merupakan adik dari Mufasa justru tidak hadir dalam upacara pengenalan anaknya itu. Simba yang mulai tumbuh sangat aktif dan riang. Ia membangunkan ayahnya di pagi hari untuk menagih janji sang ayah mengajaknya berpatroli di hari itu. Sang ayah mengajak Simba ke sebuah tebing. Dari atas sana, ayah berkata semua wilayah yang disinari matahari adalah kerajaannya dan harus dijaga. Kelak Simba akan menjadi penerusnya untuk menjaga wilayah itu. Namun, Simba dilarang pergi ke sisi gelap karena di sana sangat berbahaya. Setelah selesai menjelajah, Simba pulang. Di jalan, ia bertemu dengan Scar yang memberitahu bahwa di sisi gelap kerajaan terdapat makam para gajah. Simba yang penasaran mencoba menanyakan lebih detail ke Scar. Dengan catatan, ini menjadi rahasia kita berdua. Simba mengajak Nala untuk pergi ke sumber air. Ibunya pun mengizinkan dan memerintahkan Zazu untuk menemani mereka. Di perjalanan, Simba memberitahu Nala tentang wilayah sisi gelap. Ia mengajak Nala untuk pergi ke sana. Tapi sebelumnya, mereka harus menyingkirkan Zazu terlebih dahulu dari pengawasannya. Mereka pun berhasil. Setelah lepas dari Zazu, mereka bercanda, namun Nala berhasil mengalahkan Simba di sini. Keduanya pun tiba di sisi gelap di luar kerajaan. Di sana, mereka melihat tulang belulang dan lumpur panas. Nala memperingatkan Simba untuk segera kembali karena matahari mulai terbenam. Simba yang masih penasaran menolaknya dan terus menjelajah. Akhirnya mereka bertemu dengan Senzi, pemimpin para hiena yang ingin memaksanya. Untungnya, Zazu segera datang dan mencoba mencegahnya, namun tidak berhasil. Mereka pun berlari. Mereka terkepung, dan di saat itulah Mufasa datang untuk menyelamatkan mereka. Mufasa pun bilang sama Senzi bahwa jangan pernah mendekati anaknya lagi, atau sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Setelah itu, Mufasa mengajak Nala dan Simba pulang. Mufasa meminta Zazu untuk mengantar Nala pulang. Sementara itu, Simba ikut dengannya. Mufasa memperingatkan Simba agar kejadian itu tidak terulang lagi. Ia pun memaafkan Simba. Malam harinya, Scar datang ke sisi gelap untuk mengajak Senzi dan pasukannya bergabung mengalahkan Mufasa. Scar sangat ingin menjadi raja karena dia tidak suka dengan pemerintahan Mufasa. Dan sebagai gantinya, ketika Mufasa mati, para hiena dipersilahkan untuk berburu di kerajaannya. Senzi pun sepakat dengan keputusan itu dan segera mengatur sebuah rencana. Scar mengajak Simba ke suatu tempat untuk berlatih aumannya. Hal ini dilakukan agar Simba dapat menebus kesalahan sebelumnya dan membuat ayahnya bangga. Padahal ini adalah jebakan yang dibuat oleh Scar karena di atas tebing pasukan hiena sudah bersiap menunggu. Ketika sedang berlatih, Simba mendengar kawanan kerbau Afrika yang sedang berlari ke arahnya. Simba pun mencoba berlari dan berlindung di balik batu kecil. Melihat hal ini, Scar melaporkannya kepada Mufasa. Mufasa pun tiba. Ia mendapatkan laporan dari Zazu bahwa Simba sedang bertahan di sebuah batang pohon dan segera menyampaikannya setelah menyelamatkan Simba. Mufasa yang hendak menyelamatkan diri justru tertabrak oleh kawanan kerbau Afrika itu. Dia terjatuh namun dapat bangkit lagi. Ketika hampir tiba di puncak tebing, Scar datang meminta tolong kepadanya. Namun, Scar malah mencakarnya dan membuat Mufasa terjatuh dan terinjak oleh kawanan kerbau tersebut. Simba yang melihat ayahnya terjatuh mencoba menghampirinya. Ia merasa sangat sedih setelah mengetahui ayahnya telah tewas. Kemudian Scar datang dan menuduh Simba yang menjadi penyebab kematiannya. Scar juga memerintahkan Simba untuk pergi dan jangan pernah kembali. Simba pun menurut, namun belum jauh dia pergi, dia dikejar oleh para hiena. Saat Simba lari, dia terjatuh dari tebing yang membuat para hiena mengira bahwa Simba telah mati. Padahal Simba masih selamat. Kini Simba pergi tanpa tahu harus kemana tujuannya.
Sekar mengumumkan kepada kaum singa bahwa kini ia yang akan menjadi raja. Ia akan dibantu oleh kelompok hiena untuk menguasai kerajaan Freeland. Di sisi lain, Simba yang tergeletak setelah melewati perjalanan jauh hampir dimakan oleh burung pemakan bangkai. Syukurnya, ia diselamatkan oleh Kumba dan Timon. Mereka mengusir para burung itu pergi. Kumba dan Timon mencoba membantu Simba yang sedang merasakan sedih akan masa lalunya. Mereka berdua pun meyakini Simba untuk merelakan masa lalunya dan menatap masa depan. Hal itu pun diiringi dengan kalimat dan nyanyian Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Mereka juga mengajak Simba yang tinggal di wilayahnya. Hingga Simba pun tumbuh menjadi singa dewasa. Sementara itu, di Freeland berbagai macam hewan mulai meninggalkan kerajaan itu. Hal ini dikarenakan populasi mereka terus diburu oleh para hiena. Wilayah itu juga tidak hijau lagi setelah Sekar menjadi raja. Nala juga meminta Sarabi untuk melawan pemerintahan Sekar, tetapi Sarabi tak bisa buat apa-apa. Lalu Nala memutuskan pergi meninggalkan kerajaan berkat bantuan Jazub. Ia pergi untuk mencari bantuan agar Freeland dapat kembali sejahtera seperti dulu. Di malam hari, Simba yang melihat ke langit teringat perkataan ayahnya bahwa raja-raja terdahulu mengawasi mereka yang masih hidup dari atas tanah, dan hal ini membuat Simba merenung. Sementara itu, Rafiki menemukan potongan rambut Simba yang dibawa oleh kelompok semut. Ia menyadari bahwa di luar sana Simba masih hidup dan ini merupakan ramalan yang baik untuk Freeland. Kumba dan Timon yang sedang asik bernyanyi dengan kawanan hewan lainnya tiba-tiba dikejutkan dengan sosok singa yang muncul untuk memangsa mereka. Singa itu mengejar Kumba hingga saat Kumba terdesak, Simba datang untuk menolongnya. Saat itu Simba yang menyadari bahwa singa yang menyerang Kumba adalah Nala. Dia sangat senang dapat bertemu dengannya lagi. Kemudian, Nala meminta Simba untuk kembali ke Freeland. Namun, Simba justru mengajaknya melihat sekitar tempat itu yang menurutnya sangat indah dan tentram. Nala bersikeras untuk mengajak Simba dan merebut kekuasaan dari Sekar. Tetapi Simba tidak ingin kembali ke sana. Ia merasa telah gagal dan sudah betah hidup di tempatnya sekarang. Nala yang kecewa mendengarnya akhirnya pulang dan meninggalkan Simba. Simba yang kepikiran dengan perkataan Nala bertemu dengan Rafiki di hutan. Awalnya Simba tidak peduli, namun karena Rafiki bercerita mengenai ayahnya, Simba pun tertarik dan Rafiki membawa ke suatu tempat. Mereka tiba di tepi sungai. Rafiki meminta Simba untuk melihat air dan melihat cerminan Mufasa. Dalam dirinya, dari atas langit Mufasa meyakini Simba untuk mengingat kembali siapa dirinya dan perannya dalam lingkungan kehidupan, hingga akhirnya Simba menemukan kembali jati dirinya dan segera kembali ke Freeland. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Nala dan mengajaknya segera bergegas untuk pulang. Simba dan Nala tiba di sebuah bukit. Mereka melihat Freeland ini sangat gersang dan tidak seperti dulu lagi. Maksudnya gitu. Tak lama kemudian, Jazub dan Timon ikut bergabung dengan Simba untuk kembali merebut kerajaannya. Ketika berjalan menuju kerajaan, mereka dihadang oleh kawanan hyena. Akhirnya, Kumba dan Timon pun menjadi umpan agar para hyena mengejar mereka. Sementara itu, Sekar terus mengajak Sarabi untuk menjadi ratunya. Sarabi berulang kali menolak karena Sekar tidak lebih baik daripada Mufasa. Sekar yang kecewa menendangnya lalu akhirnya berkelahi dengan Sarabi. Tak lama kemudian, Simba datang. Simba memperingatkan Sekar untuk menurunkan tahta kerajaan padanya. Hal ini dilakukan karena Simba lah yang berhak untuk menjadi raja. Namun, Sekar tidak tinggal diam. Sekar menceritakan bahwa kematian Mufasa adalah akibat Simba. Hal inilah yang tidak diketahui oleh singa lainnya. Ia pun mengakui dia pun terdesak dan hampir jatuh
Ketika Simba hampir jatuh, Scar mendekati dan menceritakan bahwa kejadian ini sangat serupa ketika Scar membunuh Mufasa. Simba yang mendengar kenyataan ini sangat marah dan melawan balik Scar. Kebenaran terungkap dan mereka akhirnya berkelahi. Sementara itu, Kumba dan Timon yang lolos dari kejaran hiena ini bertemu dengan yang lainnya. Awalnya mereka takut, namun karena para hiena itu mengejek dengan sebutan gendut, Kumba pun melawan dan mengusir hiena semua. Tak ketinggalan, Zazu dan Rafiki juga ikut bertarung melawan para hiena. Dan tak lama kemudian, Kumba dan Timon juga ikut bertarung. Nala berhadapan dengan Senzi, pemimpin para hiena. Para hiena yang mulai terdesak akhirnya melarikan diri, lalu Simba yang melihat Scar juga melarikan diri akhirnya mengejarnya. Scar yang memohon ampun kepada Simba, ia mengatakan bahwa kerjasama dengan hiena tidak serius. Bahkan secara rencana untuk membunuh para hiena itu. Tapi dari kejauhan, hiena yang mendengarnya merasa dikhianati. Simba akhirnya mengampuni Scar. Simba meminta Scar untuk pergi dari Friendland. Scar setuju, namun Simba lengah, ia justru menyerang dan mereka pun berkelahi. Dan Scar jatuh dari atas tebing, tapi ternyata tidak mati dan bertemu dengan para hiena. Di sana, para hiena menyerang Scar yang sebelumnya berkata telah mengkhianati mereka. Kini, Simba pun menjadi raja di Friendland dan dikaruniai seekor anak hasil perkawinan dari Nala. Hewan-hewan lain juga mulai kembali ke sana setelah tumbuh dan mata air mulai muncul di Friendland. Ini menjadi tempat hidup yang aman dan makmur seperti dulu lagi. Cerita pun berakhir.